Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bantu jualin dengan gambar detail produk dapat komisi gimana? Jawabannya jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Hukumnya diperbolehkan selama Anda sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, sehingga posisi Anda sebagai simsar. Simsar itu makelar. Dan makelaran hukumnya diperbolehkan. Di buku ini memang saya tidak sebutkan karena saya punya buku khusus tersendiri bahas masalah makelar. Judul bukunya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Di buku itu saya sebutkan keterangan dari Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyakul, boleh seorang pemilik barang mengatakan, bi hadats thawbah, tolong kamu jualkan kain ini. Fama zada ala kada wa kada fawalaka. Nanti kalau harganya lebih dari sekian, maka kelebihannya milik kamu. Misalnya, ini HP tolong jualkan ya. Pokoknya saya terima bersih 3 juta. Terus HP saya bawa. Saya tawarkan ke orang lain dengan harga 3,5. Berarti 500 milik siapa? Milik saya. Hukumnya diperbolehkan. Termasuk juga dengan gambar, Anda berarti di posisi sebagai wakil dari pemilik barang. Kakak saya beli emas harga 2.500.000. Lalu dijual ke toko kena potongan ongkos jadi 2.300.000. Kakak saya tidak mau jual ke toko tapi jual ke saya dengan harga 2.300.000. Jawabannya boleh atau tidak? Kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu. Sekarang emasnya saya pakai. Jawabannya boleh selama dilakukan secara tunai. Jadi masalah jual beli emas, harga itu dibebaskan. Rasulullah SAW bersabda, jual beli emas itu yang terjadi apa? Tukar menukar antara emas dengan uang, kan gitu ya? Anda menyerahkan emas, Anda menerima uang atau sebaliknya. Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau bendanya itu beda jenis, yang satu uang, yang satu emas, maka boleh ada selisih selama dilakukan secara tunai. Sehingga mau dihargai 2.500, 2,5 juta atau 2.300.000 terserah. Yang penting tunai. Yang penting tunai. Termasuk ya, yang juga diperbolehkan antara harga jual dan harga beli mata uang asing itu beda. Jual dolar sekian. Jual itu berarti apa? Bank menjual ya. Jual, harga jual 14.000. Harga beli 13.800. Loh itu kok beda Pak? 200 perak per dolar. Itu kan riba. Jawabannya bukan. Masalah harga itu bebas. Sehingga kalau misalnya ibu punya real, sisa dari umroh, kemudian nggak mau pakai. Lalu ada tetangganya mau pakai. Pak, saya besok mau berangkat, sisa realnya tak beli aja. Nah berapa? Misalnya 3.500 mau enggak? Ya udah enggak apa-apa, saya enggak pakai. Padahal ketika Anda beli 4.000 misalnya. Jawabannya diperbolehkan. Karena dalam masalah ini harga kembali kepada kesepakatan. Yang penting dilakukan secara tunai. Tunai itu maksudnya gimana? Diserah terimakan dalam waktu yang sama di satu majelis. Uang diserahkan, barang diserahkan. Apa hukumnya kita menerima SHU, sisa hasil usaha dari koperasi? Apakah termasuk riba? Jawabannya tergantung unit usaha koperasi. Kalau koperasinya adalah koperasi simpan pinjam, berarti keuntungan koperasi itu dari hasil riba. Pinjam 1 juta balik 1,2. 1.200.000. Pinjam 3 juta balik 3.500.000. Maka tambahan itu riba. Sehingga nanti SHU-nya juga
riba. Karena SHU-nya riba dan transaksinya riba, maka yang kita sarankan tarik dana kita dari koperasi. Karena di sini praktiknya riba. Terus gimana Pak solusinya? Arahkan koperasi untuk melakukan transaksi yang mubah, yaitu melakukan jual beli. Nah, kalau jual beli koperasi dapat untung, silahkan. Misalnya koperasi di perusahaan, pengadaan seragam perusahaan ditalangi oleh koperasi, dijual oleh koperasi. Insya Allah ketika koperasi dapat margin dari situ, hasilnya mubah. Apakah bila kita menggunakan jasa GoFood dengan pembayaran cash termasuk menggabungkan dua akad, yaitu berutang dengan drivernya dan jual beli makanan? Yang betul bukan jual beli makanan ya, tapi jasa ngantar makanan. Jual beli jasa ngantar makanan. Memang di Indonesia ulama beda pendapat, para ustadz beda pendapat dalam memandang GoFood. Sebagian menilai haram, dan ini pendapat Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Karena di situ ada dua akad, jual beli dengan utang, jual beli jasa antar makanan, dan utang piutang antara customer dengan driver. Dan ada yang mengatakan hukumnya mubah, karena akad utamanya adalah ijarah, sementara utang itu sifatnya efek samping. Artinya dia tidak direncanakan dari awal. Cuman karena hanya untuk memudahkan, maka driver memberikan utang kepada customer untuk membeli makanan. Dan wallahu alam, saya secara pribadi melihat insya Allah tidak ada sisi riba di sana. Secara pribadi ya, terlepas dari pendapat beberapa asatidzah yang lain, dan kita menghormati pendapat mereka yang mengatakan bahwa seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Apakah pekerjaan jasa untuk pengisian ATM di mesin-mesin ATM bank konven dan syariah juga terkena riba? Penyedia jasa pengisian ATM. Begini ya, orang yang bekerja di bidang jasa batasannya dua. Pertama, unit jasa yang dia kerjakan adalah unit jasa yang halal. Karena unit jasanya haram, ya dari awal haram. Misalnya apa Pak? Misalnya jasa misalnya perbuatan haram, joget misalnya, atau menyanyi. Ini berarti dari awal memang unit jasanya haram. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Kalau ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, hukumnya dilarang. Security, itu unit jasa yang halal. Tapi kalau dipakai untuk mengamankan diskotik, jadi ada unsur apa? Tolong-menolong dalam maksiat. Karena itu hukumnya dilarang. Baik. Sekarang kalau mesin ATM, apakah mesin ini dipakai transaksi riba? Dipakai atau tidak? Tidak ya. Rata-rata mesin ATM itu kalau nggak dipakai tarikan tunai, yang kedua transfer. Jarang sekali dipakai untuk transaksi riba. Karena dia lebih banyak dipakai untuk kegiatan yang mubah, maka insya Allah sebatas pengisian ATM atau satpam mengamankan ATM, insya Allah boleh. Tidak ada transaksi riba di situ. Terlepas dari pemiliknya adalah lembaga ribawi. Saya sering memberi nasihat kepada adik saya untuk meninggalkan pekerjaannya di bank konven. Tapi dia sering mentraktir saya makan. Nah ini yang repot. Ya. Sering memberi nasihat terus ditraktir makan. Ya. Saya takut adik saya berpikir kok melarang ia bekerja di bank riba, tapi kalau ditraktir mau. Sebenarnya boleh nggak sih? Baik. Ulama memberikan rincian seperti ini. Ada di buku ini ya, bagian belakang tentang harta haram. Kalau misalnya mau dibaca nanti di kesempatan yang lain ya. Orang yang memiliki harta haram
itu dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, murni haram. Dia ini tidak punya pendapatan yang lain selain itu. Berarti seluruh hartanya haram. Maka kita tidak boleh menerima hadiah dari orang ini. Yang kedua, campuran. Campuran. Meskipun dominan haram. Dia ini kerja di bank konven, tapi juga pinter mijiti. Sehingga kalau siang kerja di kantor, malam jadi tukang pijit. Dia juga dapat pendapatan dari hasil mijit tadi ya. Terus gimana? Oh, berarti penghasilannya campuran, meskipun dominan haram. Nah, untuk dominan haram ini, kita masih diizinkan bertransaksi dengan orang ini, menurut pendapat yang lebih kuat, karena Yahudi di zaman Nabi SAW itu hartanya dominan haram. Hanya saja, jika memang tujuan Anda adalah dalam rangka berdakwah, maka Anda bisa menolak ya, sebagai fungsi edukasi. Kok kamu kalau tak traktir nggak mau, ya hartamu bermasalah. Sudah sampaikan gitu. Oh, itu mikirnya lebih panjang nanti. Kita tidak perlu banyak komentar. Tidak perlu memberikan banyak penjelasan. Cukup dengan sikap, kadang dia itu lebih berpengaruh. Kenapa kamu kalau tak kasih nggak mau, ditolak? Karena harta kamu bermasalah. Sudah, itu saja sudah musel. Dia membuat dirinya mungkin sakit hati, membuat dirinya bingung. Tapi sampaikan, kita tetap saudara. Saya tidak akan memutus hubungan silaturahmi, tapi mohon maaf, saya tidak mau ngambil hartamu. Saya pernah diskusi sama orang yang dia kerjaannya di dunia riba, ngasih suguhan. Enggak, saya sentuh, itu disuguhkan. Ini loh dimakan. Enggak mau saya. Tak diamin aja. Wah, dia akhirnya ya merasa enggak nyaman. Oh, berarti saya menilai harta dia ini bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau dulu sewaktu belum ngaji pernah kredit mobil dan sekarang sudah tobat, apakah kelak dosa riba dari kredit mobil tersebut akan tetap dihisap? Orang yang sudah tobat maka sama seperti orang yang tidak punya dosa. Ata ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat dari sebuah dosa seperti tidak punya dosa. Terus bagaimana dengan dosa di masa silam? Jika dia memang serius tobat, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Cuman begini, semua harta itu pasti dihisap. Sehingga Anda punya mobil itu juga akan dihisap. Sementara status pelanggaran yang dulu diterjang, yaitu melakukan transaksi riba, apakah ini nanti dihisap? Kembali kepada apakah sudah serius tobat atau tidak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pertanyaan bukan topik kajian. Bolehkah saya sebagai istri meninggalkan atau memilih berpisah dengan suami yang memiliki kebiasaan pemakai narkoba, tidak memberi nafkah, selingkuh, sholat juga jarang-jarang alias selangkah? Tayyib. Yang pertama kita sampaikan, semoga kesabaran Anda dengan mendampingi lelaki ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, ada nilai pahalanya ya. Sangat tidak nyaman dan pasti akan sering sakit hati, panas dan seterusnya. Selanjutnya, terkait seorang lelaki yang dia fasik, tapi belum sampai kafir. Apakah wanita muslimah boleh melakukan gugat cerai? Jawabannya, memang fasik termasuk salah satu di antara alasan yang membolehkan si wanita untuk gugat cerai. Jadi gugat cerai itu hukumnya ada 3 ya. Wajib, mubah, dosa besar, haram. Yang wajib jika suami keluar dari Islam. Suami saya Pak murtad misalnya. Atau dia mengikuti aliran yang keyakinannya murtad. Maka Anda wajib gugat cerai. Yang kedua, suami fasik. Dia melakukan perbuatan maksiat, dosa besar. Seperti mengkonsumsi narkoba, selingkuh. Dan masih mengerjakan sholat tapi kadang bolong.
Maka ini wallahu alam, selama dia belum keluar dari Islam, maka hukum asalnya belum wajib untuk cerai. Tapi diperbolehkan. Sehingga Anda misalnya gugat cerai, hukumnya boleh. Tapi jangan nyari dulu baru gugat cerai ya. Kalau itu tidak boleh, jadi ada unsur takhbib ya. Yang ketiga, gugat cerai yang hukumnya haram, dosa besar, yaitu gugat cerai tanpa alasan yang syar'i. Suami baik, tapi kurang cakep misalnya. Sebenarnya cakep, cuman kalah sama suami sampingnya ya. Misalnya ya. Atau kurang gagah, atau kurang satu tingkat pangkat. Terus dia gugat cerai, ini dosa besar. Dan Nabi SAW menyebut wanita ini sebagai wanita munafik. Al-munafiqat humul mukhtali'at. Wanita-wanita munafik adalah wanita yang khulu', gugat cerai tanpa alasan. Wallahu a'lam. Jika memberi hadiah untuk wali kelas anak saat mengambil rapot atau saat kelulusan, boleh atau tidak? Jika hadiah ini kita berikan karena alasan wali kelas ini telah berjasa bagi anak, hukumnya tidak boleh. Meskipun setelah pengambilan rapot. Kecuali kalau wali kelas ini sudah keluar dari pekerjaannya. Nanti tunggu Bapak Ustadz, wali kelas, kalau Bapak keluar dari sekolah, tolong japri saya. Baik. Tapi kalau dia masih di situ dan kita ngasih hadiah disebabkan karena kita merasa anak kita sudah dididik olehnya, sebenarnya yang berjasa kepada anak kita banyak, tidak hanya wali kelas. Gurunya berjasa, satpamnya juga punya jasa, tukang masaknya berjasa. Apalagi bagian-bagian yang lain, tukang kebersihan juga berjasa. Maka yang berjasa banyak. Sehingga kalau ibu ngasih hadiah jangan satu, kasih semuanya ya. Tayyib. Dan hindari kebiasaan seperti ini. Mereka sudah digaji. Kita mungkin merasa senang ya dengan guru yang telah mengajar anak kita. Tapi koridor syariat tidak boleh dilanggar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya karyawan ex-bank Konven. Bagaimana dengan uang pesangon dari bank tersebut? Apakah boleh digunakan? Jawabannya adalah, sejak kapan Anda tahu kalau riba itu haram? Kalau ibu tahu sebelum dapat pesangon, lalu resign, maka pesangon itu jangan diambil. Jadi ibu misalnya ya, resign bulan Februari ini, tahun 2020. Tapi tahunya riba sejak bulan Januari. Maka pendapatan yang boleh dinikmati adalah sebelum tahu. Batasannya sejak tahu, bukan sejak resign ya. Sebelum tahu. Sebelum tahu boleh dinikmati. Sesudah tahu tidak boleh dinikmati. Nah, pesangon itu kan dikasihkan setelah resign. Lalu dikasihkan padahal sudah tahu kalau ini dari hasil riba, maka tidak boleh dinikmati. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di surat Al-Baqarah, "Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang datang kepadanya ilmu dari Allah, mau'idhatum min rabbih, nasihat dari Allah tentang haramnya riba, sehingga dia tahu kalau riba itu haram, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk menikmati harta di masa silamnya sebelum dia tahu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kediri. Ini lewat apa? Facebook. Oh, lewat Facebook. Bagaimana hukumnya pasang wifi di rumah? Kalau terlambat bayar ada denda. Sama seperti listrik pasca bayar ya. Kemudian telepon, terus PAM juga sama ya. Baik, ini saya anggap terakhir dan agak butuh mukaddimah untuk menjawab ini. Mukaddimahnya begini. Ada akad yang sah, tapi di akad itu
mengandung salah satu aturan yang batil. Misalnya ya, saya mau memberi utang kepada kamu, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya itu ada unsur batilnya. Dengan syarat. Nah, syaratnya mengandung unsur batil. Apakah akad yang sah ini menjadi batal gara-gara ada syarat yang batal? Para ulama mengatakan akad yang sah tidak menjadi batal gara-gara ada syarat yang batal. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Di buku ini juga saya tulis di bagian aturan membuat kesepakatan. Di halaman 149 ya. Di poin 8. Kalau di daftar isi poin 8. Saya jelaskan keterangan Ibnu Qudamah. Akad yang sah tapi mengandung kesepakatan yang batil, maka akad sah ini tidak batal gara-gara adanya kesepakatan yang batil tadi. Sebagai contoh, orang beli listrik. Beli listrik itu jual beli yang halal atau haram? Halal. Jual beli yang mubah. Jual beli apa namanya? Yaitu hukumnya. Jual beli jasa. Ya, jasa. Namanya akad ijarah. Bukan jual beli makanan ya. Listrik nggak bisa dimakan ya. Jual belinya halal. Tapi di situ mengandung klausul yang haram. Jika Anda telat bayar rekening sampai tanggal sekian, maka kena denda 10%. Denda ini riba. Denda ini riba. Terus akad jual belinya apakah haram? Jawabannya tetap halal. Jual beli tiket pesawat. Jual beli apa? Jasa. Jual belinya halal atau haram? Halal. Tapi semua penumpang kan harus ikut asuransi. Itu sudah include ya. Misalnya harga 1 juta. Apakah include asuransi? Include. Sehingga kita bayar sekian juta itu sudah masuk asuransi. Anda misalnya, saya nggak mau ikut asuransinya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya boleh Pak, tapi duduk di atas pesawat. Baik, karena nggak bisa, berarti ada akad batil. Apakah transaksi naik pesawat jadi batal gara-gara ada akad batil? Tidak. Karena itu para ulama memberikan syarat begini. Boleh melakukan akad yang mengandung unsur batil dengan syarat. 1. Unsur batil itu atau akad itu sangat kita butuhkan. Sehingga kalau kita nggak melakukan akad itu, hidup kita akan susah. Saya nggak mau listrik. Kenapa? Ada ribanya. Saya membuat sendiri. Akhirnya dia membuat listrik sendiri ya. Ya monggo, kalau bisa kan silahkan ya. Genset tiap hari, ya, bising rumahnya. Yang kedua, memungkinkan untuk dihindari. Sehingga kalaupun kita melakukan akad, tapi menghindari klausul ini bisa. Caranya gimana Pak? Ya kamu tepat waktu, biar nggak kena denda. Sehingga, bukan potongan ya, biar nggak kena denda. Sehingga kamu ketika membayar jangan sampai telat. Bayar PAM ya jangan sampai telat. Insya Allah kita bisa menghindari bagian itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap upaya kita dalam mencari sesuatu yang halal. Jangan lupa berikan motivasi bagi suaminya untuk selalu mencari yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.